Baik, kita mulai saja ya, karena sudah jam 1:07 ini jamnya saya sudah lihat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam forum pada siang hari ini ya. Forum kuliah tamu untuk mata kuliah pengantar bioteknologi dan karir bioteknologi, Prodi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke. Jadi siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, seorang bisa dikatakan pengusaha gitu ya, meskipun bekerja di perusahaan, tapi beliau juga ikut berkecimpung dan mendirikan perusahaan ini, yaitu Ibu Maftuh Kafia dari Rumah Keju. Saya sapa dulu Ibu Maftuh Kafia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat Ya. siang. Oh iya, selamat siang. Wah, ini langsung di Rumah Keju ini Bu. Iya. Belakangnya kelihatan gitu. Iya, benar sekali. Ya, keren sekali Bu, siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya Nisa Humaira akan membacakan sedikit ya CV dari Ibu Maftuh Kafia ini. Jadi namanya adalah Ibu Maftuh Kafia. Selain menjadi manajer R&D di Rumah Keju, beliau juga adalah dosen jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, atau yang biasa kita singkat dengan UPN ya. Jadi beliau ini selain dosen juga berkecimpung di wirausaha Rumah Keju ini, luar biasa. Jadi double job ini ya Bu ya. Iya. Buat Bisa ya Bu senang-senang bagi aja. waktunya gitu ya, luar biasa ya. Ya, lahir di Yogyakarta tanggal sekian, kemudian S1-nya dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan S2-nya dari Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Skill-nya banyak sekali, kemudian pernah mengikuti berbagai workshop, dan sekarang sebagai manajer R&D dan edukasi dari Rumah Keju. Mungkin itu singkat perkenalan saya untuk Ibu Maftuh Kafia. Untuk segera ya, biar kita nggak menghabiskan banyak waktu gitu. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ini saya berapa menit ya Bu? Sebenarnya kalau waktunya sekitar 1 jam sampai 2 jam ya Bu ya, tapi sebisanya Ibu aja. Maksudnya Ibu mau sejam cukup, ya sudah ini aja. Ya. Berarti sepuas saya ya. Ya, sepuasnya Ibu aja. Oke. Selamat siang. Ini berarti pesertanya mahasiswa Unisa semua ya Bu? Ya, dan umum Bu, kita live streaming di YouTube juga. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maftuh Kafia. Biasa dipanggil Via. Saat ini saya sedang berada di Rumah Keju Jogja. Jadi pada dasarnya Rumah Keju Jogja ini bergerak di bidang proses pembuatan keju. Selain kita produksi keju, sebenarnya kita ada satu kegiatan lagi, yaitu edukasi. Jadi kami tidak ingin apa yang sudah kami dapatkan itu hanya kami miliki saja. Jadi kami juga ada program pelatihan, jadi edukasi kepada semua masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan tentang pembuatan keju. Kami harap karena kejunya adalah keju natural, jadi kami harap semua masyarakat di Indonesia itu mengenal detail tentang keju natural ini. Nah, kali ini saya akan share screen dulu tentang materi hari ini. Oke, jadi kalau dari judulnya ya sangat sesuai sekali dengan Prodi Bioteknologi. Terima kasih telah mengundang kami. Jadi keju ini sebagai produk bioteknologi karena termasuk produk-produk fermentasi dan sangat membutuhkan mikrobia di dalamnya. Oke. Nah, ini perkenalan singkat. Saya kalau dibilang sebenarnya saya tidak begitu, bukan dalam jurusan bioteknologi, cuman saya pernah belajar tentang mikrobiologi di UGM, kemudian dilanjutkan di post harvest teknologi pasca panen di IPB. Nah, saat ini saya sedang
aktivitasnya sehari-hari adalah mengajar. Selain itu, saya diperbantukan di Rumah Keju Jogja untuk membuat sebuah inovasi tentang keju. Jadi supaya tidak monoton kejunya. Dan ada beberapa penelitian atau proyek yang bisa saya lakukan di sini. Dan ini kalau kita merdeka belajar ya, MBKM itu ini sangat sesuai sekali karena saya bisa juga hire mahasiswa saya untuk ikut join di sebuah penelitian kecil saya di Rumah Keju Jogja. Kemudian, oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya keju, beberapa orang yang ikut pelatihan sebenarnya pernah juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bahan dasar dari keju itu? Bahan dasarnya adalah, bahan baku atau raw materialnya adalah susu murni. Dan ini bisa dari susu sapi, susu kerbau, atau susu kambing. Nah, tapi kalau di Indonesia biasanya keju ini terbuat dari susu sapi. Beberapa orang tidak begitu menyukai susu kambing. Padahal kalau di negara asalnya, di beberapa negara asalnya seperti Belanda, kemudian Italia. Kalau Italia itu seringnya menggunakan susu kerbau. Jadi kalau mozzarella dari sana ya terbuatnya dari susu kerbau. Kemudian kalau susu kambing itu biasanya dari Belanda, itu biasa sekali feta cheese, keju feta itu dari susu kambing. Apa perbedaannya? Jadi dari raw material aja sudah berbeda. Perbedaannya adalah ketika kita memproses atau memproduksi susu ini menjadi sebuah keju, ternyata ada banyak perbedaan antara keju yang diproduksi dari susu sapi atau susu kambing. Kalau susu kambing itu lebih, saya bicara tentang cita rasanya, lebih gurih, kemudian ada sedikit bau, sebenarnya bisa sih bau kambingnya itu dihilangkan dengan beberapa rempah-rempah. Tetapi khasnya kalau di negara aslinya, beberapa konsumen kami yang dari ekspatriat atau orang luar negeri itu biasanya bahkan lebih mencari aroma kambingnya itu di mana. Jadi mereka sangat suka dengan aroma kambing itu. Jadi tergantung dengan pasarnya. Jika ingin untuk orang Indonesia, otomatis kita harus menggunakan susu sapi atau bisa jadi susu kambing, tapi harus diberi aroma-aroma rempah-rempah lain untuk menghilangkan aroma dari susu kambing itu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang luar negeri yang sudah biasa dengan rasa dan taste aroma dari kambing itu sendiri dan bahkan mencari, maka lebih baik 100% susu kambing. Nah, keju ini bisa juga jadi di mix antara susu sapi dan susu kambing berapa perbandingannya, dan itu bisa jadi sebuah penelitian menurut saya. Bisa jadi berbeda jika komposisinya antara susu sapi berapa, kemudian susu kambing berapa. Kemudian, oke. Nah, keju ini sebenarnya adalah produk olahan susu yang terbentuk karena koagulasi susu oleh rennet. Jadi koagulasi itu adalah penggumpalan. Ketika susu menggumpal, dan biasanya disebabkan oleh enzim rennet. Nah, rennet ini biasanya ditemukan di lambung, enzim yang ditemukan di lambung anak domba. Jadi enzim ini fungsinya adalah untuk menggumpalkan protein-protein dan mengikat protein di dalam susu kemudian digumpalkan. Selain dari lambung anak domba, biasanya enzim ini juga ditemukan di enzim papain, kalau nggak salah itu ditemukan di getah buah pepaya. Jadi sebenarnya tidak harus dari bahan baku dari hewan, tetapi juga bisa dari vegetarian, dari getah buah pepaya. Nah, ini yang jadi krusial antara halal tidaknya keju. Jadi teman-teman cukup perlu hati-hati dengan mengkonsumsi keju di luar negeri atau ada barang impor dari luar negeri, keju dari luar negeri. Harus diperhatikan kehalalannya, yaitu salah satunya adalah bahan pendampingnya, bahan enzimnya itu adalah enzim rennet, ini yang perlu diperhatikan. Apakah halal atau terbuat dari kalau tumbuhan otomatis dia berarti halal, tetapi kalau dia
enzim yang didapatkan dari hewan, berarti ada dua harus cross check lagi apakah ini halal atau tidak. Nah, rata-rata kami menggunakan enzim dari tumbuhan karena kami juga tidak mau mengambil resiko jika membeli dari hewan itu apakah halal atau enggak. Dan ini di Indonesia sendiri yang memproduksi enzim Rennet ini sangat terbatas. Beberapa kali kami membeli dari impor, jadi tidak beli dari lokal karena memang kualitasnya tidak begitu meyakinkan dan memang kami belum mencoba, jadi kami mengimpor enzim Rennet ini. Nah, ini jadi kendala di masa pandemi seperti ini sebenarnya untuk Rumah Keju Jogja, karena pada dasarnya karena impor pada saat itu ketika pandemi awal itu harga dolar lumayan naik, jadi sedangkan stok enzim kami habis, jadi otomatis kami harus membeli produk Rennet impor dengan harga yang lumayan mahal. Nah, keju ini jadi setelah digumpalkan dengan Rennet, maka susu akan memisah antara curd itu adalah padatannya, dan whey. Whey ini adalah air bening sisa dari curd. Nah, ini akan memisah dengan sendirinya. Nah, yang dibuat untuk keju sendiri adalah curd-nya ini. Curd-nya ini nanti akan diproses ke keju selanjutnya. Kemudian jika whey ini bisa digunakan untuk minuman. Saya kebetulan ada minuman di sini, ini namanya smoothie whey, rasa strawberry. Jadi ini dari whey, sisa dari produksi keju, nah, kami simpan, kemudian kami olah jadi sebuah minuman. Atau bisa juga, karena di sini masih banyak kandungan proteinnya juga, maka beberapa orang mengolah ini menjadi, mungkin teman-teman pernah mendengar whey protein untuk para atlet. Nah, itu biasanya mengkonsumsinya ini, tapi dalam bentuk bubuk. Jadi setelah diproses ke spray dryer, kemudian dilakukan pemisahan lebih detail lagi, maka didapatkanlah bubuk whey ini. Nah, ini yang biasanya diminum oleh para atlet. Nah, saya punya beberapa mahasiswa ini atlet renang, dan memang mereka suka konsumsi whey. Mereka juga kadang mampir untuk bukan membeli sih, karena sangat, ya ini sisa sih, jadi saya berikan saja ini whey-nya. Jadi ini masih tidak ada yang terbuang dalam proses pembuatan keju, masih bisa diproses untuk proses selanjutnya. Kemudian, nah ini kandungannya, kalau kita lihat bahwa kandungan keju ini banyak sekali, ada vitamin A, vitamin B, vitamin D, zat besi, kalsium, protein, dan lemak. Nah, ini perbedaan antara kandungan dari cheddar dan cottage. Cottage itu dia soft cheese, jenisnya adalah keju yang soft dan kadar airnya biasanya tinggi, ini sekitar 78%. Kalau cheddar, karena dia mengalami proses ripening, proses aging, maka dia kadar airnya memang harus diturunkan menjadi 35%. Kemudian manfaat keju ini banyak sekali. Antara lain adalah, nah kalau teman-teman memakan 70 gram keju, maka setara dengan 100 gram daging. Proteinnya setara dengan itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah makan keju, tidak perlu lagi makan daging dan yang lain-lain, karena protein dan kalorinya sudah didapatkan dari keju itu. Kemudian baik untuk pencernaan, sama seperti makanan-makanan fermented lainnya, seperti yogurt, kefir, dan lain-lain, keju ini baik untuk pencernaan. Kemudian untuk kesehatan gigi tentu saja, kemudian untuk menguatkan tulang, otomatis nanti akan mencegah osteoporosis, dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, kalau di sini kolesterol yang ada di dalam keju ini, lemak yang ada di dalam keju ini adalah kolesterol baik, karena sudah diturunkan oleh bakterinya itu sendiri. Kemudian untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler. Jadi kalau teman-teman menganggap keju itu bikin gemuk, keju itu
itu tidak sehat, salah. Keju itu menyehatkan jika kalian proses dengan baik, jika tidak mengalami proses pemanasan. Jadi sebenarnya untuk fresh cheese itu lebih dianjurkan ketimbang kita mengolah keju dan membuat itu jadi kandungannya jadi rusak. Seperti itu. Kemudian, nah ini kalau proyeksi produksi susu sapi hingga tahun 2020, mungkin ini kalau ini sudah bukan proyeksi ya harusnya, maaf. Jadi saya memakai data ini di tahun kemarin, akan selalu mengalami peningkatan proyeksi produksi susu sapi. Jadi ini untuk membuat olahan susu, kefir, yogurt, keju dan lain-lain itu merupakan sebuah peluang bagi teman-teman jika mau berkecimpung di olahan susu sapi. Nah, kalau historinya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau histori dari keju itu adalah dulunya ada seorang pengembara Timur Tengah, dia menyimpan susunya di tas kulit kambing, kulit anak domba, kemudian ternyata setelah ditemukan membeku dan terfermentasi ketika tertinggal di gua. Dan rasanya enak, maksudnya tidak mengalami pembusukan. Nah, dari situlah mulai diolah, mulai dikembangkan lagi tentang keju itu sendiri. Nah, ini dari bahasa Portugis, queijo. Jadi memang aslinya dari, sebenarnya kalau keju itu bisa jadi asalnya dari awal ya dari negara-negara yang Belanda, Portugis, Italia, dan lain-lain. Ada berpuluh ribu jenis keju dan itu tergantung dari tempatnya. Seperti cheddar itu sendiri dari desa Cheddar. Jadi ada banyak keju itu ternyata adalah nama sebuah daerah. Jadi kalau teman-teman mau membuat sendiri di daerah teman-teman, ya boleh saja dengan namanya masing-masing. Karena kan bakteri yang ada di daerah teman-teman, di lingkungan atau suhu atau kelembaban udara itu berbeda antara satu daerah ke daerah yang lain. Jadi sah-sah aja kalau teman-teman mendeklar bahwa misalnya keju Sleman kayak gitu. Jadi boleh-boleh saja karena ini adalah sebuah makanan lokal. Kemudian ini penggolongan keju. Jadi kalau keju itu ada 3 jenis. Ada keju lunak, semi hard cheese, dan hard cheese. Nah, kalau lunak ini biasanya seperti yang tadi, seperti mozzarella, cottage, itu kandungan airnya tinggi, di atas 50%. Dan biasanya ini hanya bisa dikonsumsi sekitar 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Jadi karena kadar airnya tinggi, otomatis waktu penyimpanannya tidak bisa lama. Kemudian contohnya adalah cream cheese, kemudian gorgonzola, camembert. Nah, camembert ini kalau teman-teman tahu dia tidak hanya menggunakan bakteri, tapi dia menggunakan jamur untuk melapisi kejunya. Jadi kolaborasi antara bakteri dan jamur ternyata menjadikan cita rasa tersendiri. Saya pernah bikin dan pernah gagal. Jadi rasanya itu seperti tempe bosok kalau teman-teman tahu baunya, aromanya, dan dalamnya enak seperti keju tapi luarnya rasanya seperti tempe sudah busuk gitu. Kemudian feta, kemudian halloumi itu teksturnya chewy. Jadi masing-masing keju itu punya karakteristik sendiri karena bakterinya berbeda, kemudian proses pembuatannya berbeda, kemudian suhu, lingkungan, itu sangat mempengaruhi hasil dari keju itu. Kemudian semi hard cheese. Nah, kalau semi hard cheese ini kandungan airnya rata-rata antara 35-40%. Nah, ini contohnya seperti cheddar, Edam, Gouda, itu kan teksturnya itu lebih keras ketimbang soft cheese tadi. Kemudian ada hard cheese. Nah, ini kandungan air maksimumnya 35%. Contohnya adalah Parmesan, Romiano, dan Asiago. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah lihat proses pembuatan Parmesan ini dibuat baru bisa dikonsumsi setelah usianya 2 tahun. Jadi
kalau misalnya teman-teman bikin sekarang, maka 2022 itu baru teman-teman bisa mengkonsumsi itu. Dan ini sangat keras sekali, hingga kalau di negara asalnya parmesan itu ada semacam orang yang harus punya sertifikasi untuk memotong parmesan ini. Jadi yang memotong parmesan ini harus punya sertifikasinya. Pisaunya berbeda, kemudian orangnya berbeda. Jadi memang sangat keras. Cuman rasa kejunya itu jika kalian cuma menggunakan sedikit itu sangat enak sekali. Jadi kalau misalnya kalian pernah makan spaghetti yang di atasnya ada butiran-butiran parmesannya, itu kenapa mereka cuma pakai sedikit, karena sedikit saja sudah mengubah rasa dari masakan itu. Jadi kalau dilihat dari ketiga ini, soft cheese, semi hard cheese, dan hard cheese, semakin lama itu semakin panennya itu semakin lama. Jadi seperti mozzarella itu sebenarnya 8 jam saja sudah bisa dipanen, sudah bisa dikonsumsi. Tetapi kalau semi hard cheese, cheddar itu minimal 2 bulan baru bisa dikonsumsi. Semakin lama, maka aroma dari cheddar itu semakin wangi, semakin tajam. Jadi seperti anggur ya, kalau misalnya wine itu disimpan semakin lama itu semakin mahal harganya. Nah sama sebenarnya, kenapa mahal? Karena rasa dan aromanya itu berubah, lebih tajam. Nah ini peran mikrobia di dalamnya itu masih berperan aktif di dalamnya. Jadi kalau sebenarnya harga cheddar 2 bulan dengan harga cheddar 1 tahun itu bisa berbeda sangat jauh karena rasanya itu bisa berbeda. Nah ini klasifikasi yang lain, kalau dari negara-negara asalnya itu, dari Italia, ada mozzarella dan parmesan. Nah mozzarella Italia ini dari susu kerbau. Jadi mungkin teman-teman yang di rumahnya ada banyak kerbau dan mengkonsumsi susu kerbau, boleh juga diproses menjadi mozzarella. Kemudian ada di British itu ada cheddar. Jadi ada banyak sekali keju-keju di dunia ini yang mungkin teman-teman, aduh saya baru nyobain cheddar aja nih, atau Edam, atau Gouda, atau Brie. Jadi ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Mungkin bisa jadi 10 tahun lagi ada di sini nih Sleman gitu. Keju dari Sleman bisa juga. Nah, kalau tadi saya bilang, jadi keju yang kami buat itu adalah natural cheese. Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang lain selain dari susu sapi. Apa perbedaannya antara natural cheese dan processed cheese? Kalau natural cheese itu adalah keju alami yang dibuat dengan berbahan dasar 100% susu. Kemudian ada renatnya, enzim renat yang seperti saya bilang tadi, kemudian ada bakteri dan pengasam yang melalui proses alami dalam pematangannya. Jadi ada tambahan bakteri dan pengasamnya. Nah, pengasam ini biasanya bisa jadi dari bakteri itu sendiri, karena proses metabolisme bakteri itu kan sebenarnya mengeluarkan asam ya, membuat pH di susu itu menjadi rendah. Atau bisa juga menggunakan pengasam yang lain seperti citron acid atau cuka, itu bisa juga dipakai. Nah, apa bedanya dengan proses cheese? Mohon maaf, ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ini adalah tulisan di kemasan-kemasan yang mungkin teman-teman sering banget konsumsi, itu adalah keju cheddar olahan. Jadi itu tidak natural 100% dari susu, tetapi itu ada bahan-bahan tambahan lainnya. Boleh-boleh saja dalam industri pangan, ini boleh-boleh saja. Jadi ada 2 kubu antara natural cheese dan processed cheese, dan ini dihalalkan saja karena industri jasa boga pun juga akan mempertimbangkan apakah dia akan menggunakan keju cheddar olahan atau keju cheddar natural. Jadi ini sah-sah saja keju cheddar olahan. Tapi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa bahan tambahan lainnya, yaitu ada starch, emulsifier, kemudian pewarna, pengawet, lemak nabati, perasa, air, dan lain-lain. Jadi ini yang membuat proses cheese, keju cheddar olahan dengan natural cheese itu berbeda. Berbeda dari segi
bentuk itu sangat berbeda, karena kalau misalnya natural cheese kita tidak bisa tidak bisa seragam bentuknya karena artisan. Kemudian lebih tahan lama karena apa? Karena ada bahan-bahan tambahan lainnya, ada bahan pengawetnya dan ada bahan-bahan tambahan lainnya. Kemudian dari rasanya pun juga berbeda. Kalau teman-teman pernah mencobain natural cheese, kemudian ada keju cheddar olahan, itu akan sangat berbeda rasanya. Lebih keju natural itu lebih tajam rasa dan aromanya. Nah, keju cheddar olahan ini pada dasarnya bahan dasarnya itu adalah cheddar natural. Jadi kalau natural cheese itu bahan dasarnya susu, kalau cheddar olahan ini bahan dasarnya adalah keju cheddar natural. Itu perbedaannya. Kemudian, nah, dalam sebuah industri, ini ada beberapa preparasi bahan yang harus kita perhatikan ketika ingin membuat sebuah keju. Yang pertama adalah garam non-yodium. Kemudian sitrun. Sitrun ini sebagai pengasamnya, membuat pH keju menjadi turun. Kemudian ada bakteri. Nah, ini bakterinya bisa macam-macam. Ada bakteri thermophilic, ada mesophilic. Nah, ini semua bakteri yang saya tuliskan di sini punya kekhasan sendiri, punya rasa sendiri, punya sifat sendiri. Jadi bisa membuat keju yang kita buat itu bisa berbeda rasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan jenis bakteri lain, kemudian dicobakan untuk membuat keju, bisa jadi berbeda juga rasanya. Kemudian, nah ini ada bahan lain yaitu rennet. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa rennet itu ternyata ada yang bubuk dan ada yang cair. Jadi kalau cair atau tablet juga ada. Nah, kalau kami biasanya menggunakan yang bubuk. Ini dari tumbuhan. Kemudian, nah ini biasanya ada juga yang dari hewan, tumbuhan, atau dari udara sekitar yang ditangkap. Jadi untuk teman-teman bioteknologi, ini adalah sebuah industri yang bisa kalian masuki. Maksud saya ilmu kalian bisa sangat bermanfaat di sini. Membuat rennet, menemukan bakteri baru yang bisa membuat flavor atau aromanya berbeda. Ini sangat menjanjikan. Kemudian, nah ini peralatannya. Jadi sebelum kami mulai, biasanya kami akan mensterilisasi semua peralatan karena yang kami butuhkan itu adalah bakteri baik, sedangkan bakteri-bakteri busuk atau kontaminan yang ada di alat-alat ini harus dihilangkan. Jadi karena kami masih industri rumahan, maka kami menggunakannya ya peralatan-peralatan sederhana seperti ini, yaitu panci, baskom, saringan, kemudian ada pH meter untuk mengukur pH-nya, kemudian ada pengaduk, pisau, cheesecloth. Nah, ini penting juga cheesecloth untuk menyaring nanti, kemudian ada sendok takar dan termometer. Jadi kalau termometer dan pH meter ini menurut saya adalah sebuah tools peralatan yang wajib untuk dimiliki oleh ketika kita mau memproduksi keju, karena keju itu dibuat dari yang perlu diperhatikan adalah ketepatan suhu, kemudian ketepatan pH dan ketepatan waktu. Bisa jadi berbeda ketika kita mau membuat keju cheddar A, kemudian ada juga keju cheddar yang hari berikutnya. Bisa jadi berbeda karena bisa jadi termometernya atau pH meternya itu berbeda. Jadi ini sangat peralatan yang sangat penting untuk digunakan ketika membuat keju. Nah, ini proses pembuatannya. Pertama adalah pasteurisasi. Kenapa pasteurisasi? Karena kita ingin karena susu kan ini ya sangat riskan dengan kontaminan atau bakteri pembusuk.
sepersekian detik aja bakteri pembusuk itu bisa meningkat terus-menerus. Jadi proses pasteurisasi ini penting sekali, yaitu untuk membunuh bakteri patogen atau bakteri pembusuk yang ada di dalam susu. Nah, jika teman-teman bisa mendapatkan rumah produksi yang dekat dengan kandang atau dekat dengan sumber dari susu, itu akan lebih baik sekali, karena bisa mengurangi cost atau waktu jeda antara proses produksi dan pemerahan. Kemudian ini nah kalau pasteurisasi sendiri itu ada 2, high temperature short time, jadi temperaturnya tinggi tetapi sangat singkat waktunya, yaitu 72 derajat Celcius selama 15 detik, dan LTLT, low temperature long time, 65 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi biasanya kami melakukan pasteurisasi ini dengan double boiler. Tidak boilernya, pancinya itu tidak langsung menempel di sumber api. Kenapa? Karena sekali lagi susu itu mudah rusak dengan suhu tinggi. Karena kita ingin menjaga proteinnya, maka harus pemanasannya itu, hantaran panasnya itu harus secara bertahap dan tidak langsung rusak gitu. Dan untuk industri rumahan seperti kami lebih prefer ke low temperature long time, karena lebih mudah untuk menjaga suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit ketimbang 72 tapi hanya selama 15 detik. Itu mungkin kalau peralatan yang sudah disetting itu mungkin bisa, tapi kalau misalnya untuk industri rumahan saya sarankan untuk low temperature long time saja. Nah, proses kedua itu adalah pengasaman. Jadi biasanya kalau misalnya susu itu baru datang, kemudian dipasteur, kemudian dilakukan pengasaman. Jadi diturunkan pH-nya sekitar 5,4. Nah, ini untuk menciptakan kondisi pH optimum agar protease yang berfungsi mengembangkan susu menjadi curd dapat aktif secara maksimum. Dan pada suhu 30-32 ini sangat baik untuk mengaktifkan enzim Rennet itu sendiri. Nah, pengasaman ini seperti yang saya tadi bilang, bisa ditambahkan asam sitrat, cuka, atau dengan bakteri. Dan ini dibutuhkan waktu untuk proses pengasaman. Jadi biasanya kalau misalnya kita berikan, step yang selanjutnya adalah penggumpalan atau koagulasi. Pada dasarnya ini menggunakan Rennet, dan Rennet yang kami gunakan sangat sedikit sekali. Jadi kalau misalnya 1 liter itu biasanya hanya 1 ujung kuku atau 0,0025 gram. Jadi sangat sedikit sekali yang dibutuhkan. Tapi sedikitnya itu bisa merubah, bisa menggumpalkan susu, protein-protein yang ada dalam susu. Nah, waktu penggumpalannya tergantung, bisa antara 30 menit sampai 3 jam. Kapan itu berakhir? Ketika sudah clear cut. Clear cut itu maksudnya ketika teman-teman memasukkan, seperti yang digambar ya, ketika teman-teman memasukkan pengaduk atau pisau, itu tidak ada yang tertempel lagi. Jadi benar-benar sangat bersih pisaunya. Nah, ini kemudian dilakukan pemotongan curd. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengeluarkan whey atau cairan yang ada di dalam curd. Jadi pemisahan curd dengan whey-nya itu supaya lebih maksimal. Dibuka jalur airnya untuk dikeluarkan. Semakin kecil potongannya, tentu saja semakin baik. Setelah itu dipanaskan. Kenapa dipanaskan? Kan ini masih ada enzim Rennet-nya ya. Jadi untuk mengaktifkan lagi enzim Rennet dan untuk mengoptimalkan lagi, maka mengoptimalkan pemisahan ini, maka harus dipanaskan hingga suhu 42 derajat Celcius. Kemudian setelah itu proses secara fisika dia akan curd-nya itu akan tenggelam dan menyatu dan sedikit lengket. Setelah itu kemudian dilakukan penirisan. Nah, ini ditiriskan curd-nya,
biasanya penirisannya bisa menggunakan cheesecloth juga supaya memisahkannya itu lebih mudah antara curd dan whey yang tersisa. Nah, proses selanjutnya adalah whey-nya tidak digunakan dan yang kita gunakan adalah curd-nya. Dulu pada awal-awal masa kami tidak mengetahui apa itu fungsi whey, maka whey kami buang saja. Tapi kalau sekarang ya kami simpan untuk digunakan atau diolah ke produk yang lainnya. Karena mengingat ternyata kandungan proteinnya masih bagus, masih banyak dan masih sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini proses stretching. Kalau di dalam mozzarella ini ada stretchingnya. Diuleni dulu dengan disiram air panas pada suhu 75 sampai 80 derajat Celcius hingga elastis. Ada proses pemuluran. Jadi ini kalau digambar ya, ini tim produksi kami sedang memproduksi mozzarella. Kalau yang sebelah kanan ini adalah peserta pelatihan kami. Sangat senang sekali dia bisa membuat mozzarella padahal itu panas sekali airnya itu sangat panas sekali. Jadi memang di sini proses pengulenan yang lumayan cukup rumit kalau ketika kita membuat mozzarella. Nah, kalau cheddar, halloumi atau yang lain-lain maka diperlukan pencetakan. Biasanya setelah ditiriskan curd-nya kemudian dicetak. Nah, ini alatnya. Kalau di kiri atas ini adalah alat dari saya mengambilnya dari website cheesemaking.com kalau nggak salah. Jadi alatnya seperti ini. Tetapi kalau yang di bawah itu kan ada ini ya, ada banyak sekali, ada 9 cetakan. Nah, ini dari kreasi kami sendiri karena kami tidak mungkin membelinya impor dari luar, maka kami ya membuat seperti yang ada di luar negeri. Nah, kalau yang di kanan atas ini adalah halloumi, kemudian yang di bawah ini mozzarella yang dibentuk. Jadi pada dasarnya bebas bentuknya itu seperti apa itu bebas terserah. Karena ini adalah natural cheese. Jadi kalau proses cheese mungkin biasanya kotak-kotak supaya gampang dijual, supaya distribusinya gampang. Tapi kalau natural cheese sesuka teman-teman, sesuka para artisan untuk membuatnya seperti apa. Kemudian ada proses ripening. Ini kalau untuk semi hard cheese seperti cheddar tadi itu minimal 2 bulan. Nah, tapi kalau untuk soft cheese seperti mozzarella, halloumi, ricotta itu minimal 8 jam saja sudah bisa dikonsumsi. Memang sangat kok lama sih 2 bulan, tapi memang waktu 2 bulan ini ternyata mikrobia yang ada di dalamnya itu sangat berperan aktif untuk merombak protein-protein yang ada di dalam keju dan mengubahnya menjadi cita rasa yang lain. Jadi kalau saya sendiri prefer ke cheddar karena rasanya sungguh-sungguh sangat berbeda dengan soft cheese lainnya. Nah, ini produk kami. Kami baru mengeluarkan produk cheddar, ricotta, mozzarella, halloumi, cream cheese, dan feta. Tapi kalau untuk brie yang sebelah kanan ini baru uji coba dan ternyata uji coba itu membutuhkan lumayan waktu dan perlu gagal juga. Dan ini adalah salah satu produk yang sudah sukses, tapi saya baru membuatnya sekali, jadi sepertinya harus diulang berkali-kali baru bisa untuk dipasarkan. Nah, teman-teman kalau melihat brie ini kecil saja kalau di toko itu seharga 75.000. Sangat mahal, tapi rasanya memang sangat berbeda dengan keju-keju yang lain. Oh, bentar Mas. Oke. Kemudian ada juga di bawah itu adalah kerupuk whey. Kerupuk whey ini kami buat dari cairan whey. Whey sisa curd tadi kami buat jadi kerupuk. Dan ini masih ada rasa-rasa keju dan susunya di dalamnya.
Kemudian, nah, ini agenda-agenda kami, beberapa teman-teman yang sudah join untuk belajar di Rumah Keju, sangat antusias mereka untuk belajar, dan ada beberapa peternak juga, dan mereka mengajarkannya ke peternak-peternak lain. Jadi kami tidak ingin ilmu kami hanya kami dapatkan sendiri, tapi kalau bisa kita sharing ke teman-teman yang lain, bagaimana sih cara membuat keju. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Ada video dari saya. Oke, teman-teman. Nah, ini ada video tentang Rumah Keju. Sebenarnya Bu Anissa menginginkan tur rumah produksi, tapi mohon maaf hari ini tidak produksi dan sepertinya tidak memungkinkan untuk tur, tapi saya sudah merekamkan beberapa kegiatan kami dan bentuk rumah produksi kami. Sangat sederhana, ya bentuknya rumah seperti itu, bukan pabrik yang sudah bagus, tapi layak untuk dijadikan rumah produksi. Oke. Bentar ya, Mas. Bisa apa mau pakai itu? Qris enggak? Oh, jepit bisa, saya sudah saya siapkan dulu.
Itu tadi video singkat ya. Jadi kalau keju yang terakhir itu adalah keju feta. Kenapa tidak dipotong tapi tetap dibungkus dalam bentuk yang sangat besar itu karena memang keinginan dari konsumen, ada beberapa keinginan dari beberapa restoran untuk dia membeli dalam bentuk blok besar seperti itu. Kemudian jika teman-teman melihat sebenarnya peralatan yang dibutuhkan sangat sederhana dan sesungguhnya kita sebagai industri rumahan pun sebenarnya bisa juga untuk memproduksi keju, asalkan ya itu tadi tempatnya bersih, sanitasinya bagus, sehingga untuk membuat keju, sehingga bakteri-bakteri baiknya itu tidak terganggu dengan kontaminan-kontaminan yang lain. Kemudian ada satu video lagi Bu Anissa, boleh saya share ya? Boleh Bu, boleh. Mempunyai latar belakang ataupun visi misinya juga intinya adalah untuk edukasi kepada masyarakat. Suaranya putus-putus ya? Iya Bu, putus-putus. Jelas ya Bu Anissa? Ya, gimana? Oh, nah ini udah. Ya udah. Oh. Ya, sepertinya jaringannya ini. Jadi ini proses pelatihan yang ada di Rumah Keju. Kebetulan kami diliput oleh Agro TV, itu adalah televisi di YouTube. Jadi dia channelnya di YouTube. Mereka datang dan merekam proses kegiatan kami. Jadi rata-rata yang datang untuk belajar ya kebanyakan ibu-ibu yang ingin memproduksi keju di rumah sendiri. Nah, ini proses clear cut. Terlihat bahwa ketika diangkat pisaunya itu tidak ada kert yang menempel, itu berarti tandanya sudah siap untuk ke proses selanjutnya. Nah, ini stretching yang saya bilang tadi, diuleni dengan air panas. Hingga mulur, kalis, dan terlihat mengkilap. Nah, itu tanda kalau mozzarella-nya sudah siap. Rata-rata peserta ini kebanyakan pada merekam ya, merekam proses kegiatannya untuk diabadikan. Nah, ini proses pemulurannya. Saja kepada salah satu pengepul. Nah, yang melatar belakang lainnya adalah saya ingin sekali tahu bagaimana sih proses keju ini dibuat dan lebih pada edukasinya, karena saya juga memiliki mitra, jadi saya akan membagikan kepada teman-teman yang ada di KWD di Kampung Wisata Danian agar masyarakat ini sadar bahwa susu juga bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat seperti keju. Dan jenis keju ternyata banyak sekali. Yang saya tahu hanya mozzarella dan cheddar saja. Tertarik mengikuti pelatihan pembuatan keju karena menurut saya menarik. Biasanya pembuatan keju itu terlihat gimana ya? Sangat susah karena keju sendiri harganya mahal, dan untuk pelatihan pembuatan keju sendiri menurut saya sesuatu yang luar biasa. Ternyata setelah
mengikuti pelatihan, prosesnya pun luar biasa, sangat panjang dan komposisinya juga menarik. Menurut saya karena komposisinya sendiri asing di telinga saya. Ada Rennet, itu masih terasa. Saya Halo Bu Via, memberi ilmu Ya, pada yang lainnya. putus-putus. Kalau untuk Oke. Tadi Di tempat berhenti. saya soalnya nggak putus-putus, Bu. Oh iya. Jadi kayaknya itu aja Mungkin ya, Bu. antara upload sama downloadnya kecepatannya nggak sama kadangnya. Iya, sepertinya gitu. Oke, saya sudahi saja ini. Ya itu tadi beberapa tayangan tentang kegiatan kami. Mungkin lebih enak untuk diskusi ya. Ya. Silakan. Ada saya banyak kembalikan. pertanyaan juga ini. Oke. Malah mungkin dari saya dulu ya Bu. Tadi beberapa kali Ibu mengatakan kata-kata artisan. Nah mungkin kan teman-teman belum ngerti nih artisan itu sebenarnya apa sih Bu? Ya, kalau artisan sendiri sebenarnya adalah orang yang sudah ahli atau sekelompok orang yang sudah ahli dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya kalau misalnya keju, artisan berarti orang itu sudah mendalami bertahun-tahun tentang pembuatan keju dan biasanya seperti kita kalau pakai alat-alat seperti di pabrik itu kan sebenarnya alat-alatnya sederhana. Nah itu sudah bisa dikatakan artisan karena biasanya pembuat tahu itu, pengrajin tahu itu tidak pernah sama, tiap harinya itu pasti akan berbeda dan itu wajar-wajar saja dan itu sangat diterima oleh konsumen. Otomatis tidak akan pernah kita mendapatkan sebuah produk yang homogen seperti di pasaran. Kayak gitu sih, Bu. Mungkin setahu saya seperti itu. Kalau pengusaha artisan tuh apa? Udah banyak Bu sekarang di Indonesia gitu, yang khususnya yang keju mungkin ya yang Ibu tahu gitu. Oh ya, sudah banyak. Jadi ada beberapa itu teman-teman dari Depok, itu Tricis, kalau pernah dengar, itu Tricis. Kemudian di Sukabumi juga ada, di Bandung juga ada, di Jogja sendiri ada dua, ada Mazaraat. Mazaraat itu dia yang lokasinya di dekat keraton, tapi sekarang dia pindah ke Turi karena memang disediakan oleh pemerintah Sleman untuk mengembangkan keju di sana. Kemudian ada juga Karincis, oh ya di Jogja juga ada Karincis. Kemudian di Bali itu kalau nggak salah ada Rosalicis, dan terakhir itu di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada Moon River Dairy. Nah itu semuanya itu adalah pengusaha keju lokal dan artisan. Seperti itu. Udah banyak ya berarti ya. Saya kalau nggak salah pernah lihat juga yang produknya Rosali itu dia keluarin kayak butter gitu. Butter ya gitu ya. Kalau rumah keju udah sampai apa Bu? Maksudnya udah sampai nyoba bikin butter gitu juga mungkin belum ya? Kami masih fokus di keju. Keju. Jadi memang rencana mungkin butter ghee ya yang sedang populer itu di Indonesia. Tapi masih dipertimbangkan sih karena cost-nya juga lumayan kan. Iya, lumayan ya. Ya. Baik, saya sekarang masuk ke pertanyaannya mahasiswa. Ini yang pertama dari Mbak Fitria Zintiasari. Bu, izin bertanya, apakah keju memiliki daya simpan atau masa kadaluarsa? Jika ada keju, apakah yang memiliki masa kadaluarsa? Sedangkan ada beberapa jenis keju yang matang jika sudah disimpan bertahun-tahun. Mungkin maksudnya kok ada yang punya masa kadaluarsa, tapi kok ada yang bisa disimpan bertahun-tahun. Nah, itu tuh gimana Bu itu? Yaitu seperti yang saya katakan tadi, kalau keju soft cheese karena kadar airnya tinggi, kadar air itu kan tempat kontaminan atau tempat bakteri hidup ya, bakteri patogen itu sangat mudah untuk mengkontaminasi sebuah produk yang memiliki kadar air tinggi. Nah, karena kadar airnya tinggi, soft cheese itu biasanya hanya
punya masa simpan sekitar 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung penyimpanannya. Dan rekomendasinya memang penyimpanannya itu harus di chiller. Kemudian tapi berbeda dengan produk keju seperti cheddar, parmesan, itu masa simpannya sangat lama. Bahkan tidak ada, mungkin kalau bisa dikatakan cheddar itu tidak memiliki umur kadaluarsa. Karena apa? Bakteri yang ada di dalamnya itu sudah merombak, kemudian semakin lama itu semakin berkembang, sehingga bakteri di lingkungan sekitar itu tidak akan mempengaruhi bakteri-bakteri yang ada di dalam cheddar itu. Kecuali, ada pengecualian tapi, kecuali jika cheddar itu terkontaminan dengan sengaja. Misalnya disimpan, kemudian di udara terbuka, ada beberapa jamur, tapi masih bisa dihilangin itu jamurnya. Jadi tinggal digosok dengan garam, selesai, maka atau kita potong bagian yang sudah terkontaminan, dan selebihnya masih bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalnya hard cheese, itu rata-rata tidak memiliki umur simpan, tapi kalau soft cheese, karena kadar airnya sangat tinggi, otomatis dia ada umur kadaluarsanya, ada umur kadaluarsanya. Dan itu semakin lama penyimpanan itu semakin mempengaruhi flavornya gitu ya Bu ya? Iya, semakin lama itu ternyata bakteri itu sangat baik ya. Saya tuh sangat jatuh cinta dengan bakteri mikrobia yang ada di dalam keju. Ternyata dia sangat menolong kita. Semakin lama menyimpan itu dia semakin mengeluarkan identitas dirinya mungkin. Jadi semakin beraroma dan tajam sekali. Oh gitu ya. Berarti yang bisa disimpan lama yang hard cheese gitu ya, karena nggak ada kadar airnya. Oke. Benar. Selanjutnya dari Mas Lutfi Gali, izin bertanya, dengan melihat harga impor yang mahal mengenai enzim Rennet, apakah ada substansi dari enzim Rennet tersebut? Nah itu ada enggak? Maksudnya pengganti mungkin gitu ya? Kenapa harga Rennet bisa mahal gitu ya? Iya. Jadi proses pembuatan Rennet itu sendiri, kalau misalnya saya beli yang bubuk itu kan lumayan mahal deh. Jadi dari proses tadinya yang dari enzim di dalam lambung anak domba itu diambil, kemudian dikeringkan, dan itu yang membuat kenapa Rennet itu mahal, dan impor itu mahal ya otomatis harga distribusinya itu yang mahal. Sebenarnya lokal juga ada, cuman kapasitas volume yang lokal itu tidak terlalu banyak, jadi produksinya itu tidak terlalu banyak kalau lokal, tapi kalau kalau impor itu banyak sekali produksinya. Dan kalau dibandingkan dengan yang lokal, memang saya lebih prefer ke yang impor, karena memang kualitasnya lebih bagus. Seperti itu, Bu. Oke. Ini Mas Lutfi juga nanya segmentasi pasarnya terhadap produk yang dari rumah keju itu gimana Bu saat ini? Oh iya. Kami sudah mendeklar bahwa ini natural cheese, dengan harga yang lumayan relatif menengah ke atas. Jadi segmentasi pasarnya memang kami tidak menyasar untuk menengah ke bawah, tapi memang menengah ke atas. Karena kami sadar bahwa sekali produksi kami baru bisa, jadi karena produksi kami kapasitasnya masih rendah, otomatis biayanya itu tinggi dan harga jualnya itu juga tinggi. Jadi kami belum berani untuk menyasar segmentasi menengah ke bawah. Jadi rata-rata menengah ke atas yang membeli produk kami. Ya. Saya lumayan gitu ya Bu harganya. Ya, benar sekali. Kalau dibandingkan keju lain ya. Iya, oke. Terus dari Mbak Yuping, wah ini soal kesehatan ini. Wah. Apakah ada makanan yang tidak dianjurkan untuk makan bersama keju, Bu? Dan mengapa? Wah, ini agak gimana nih pertanyaannya? Ada. Jika keju dikonsumsi kebanyakan. Ya, tapi kira-kira ada nggak Bu ya larangan gitu untuk makan apa sama keju? Saya belum pernah dengar. Kalau rata-rata tuh pasti mengcombine keju dengan telur, oke-oke aja. Keju dengan, bahkan kalau orang luar kan keju dengan wine, ternyata mereka juga oke-oke saja. Jadi sepertinya tidak ada tidak ada larangan untuk mengkonsumsi keju dengan produk lain ya. Malah kalau wine kan juga produk fermentasi kayak pairing gitu ya Bu ya, minum wine dulu baru keju gitu ya, biar lidahnya katanya
terkondisikan apa gimana gitu. Oh, Terus betul, saya baru tahu. kejunya jadi beda gitu rasanya. Saya juga nggak ngerti sih. Kalau di India, Bu, kalau di India itu biasanya mereka mengkonsumsi keju, daging, kalau di sana tuh kan daging domba ya makannya ya, lem ya. Keju, lem, kemudian lasi. Lasi itu semacam yogurt gitu, tapi lebih ringan. Jadi memang mengcombine itu sah-sah saja. Oh iya ya, jadi nggak ada larangan ya Mbak Yuping makan apa aja asal jangan kebanyakan. Oke, kemudian dari Mbak Kistin, bagaimana cara untuk mengetahui atau membedakan enzim rennet yang halal dan yang tidak? Wah, ini susah ini ya, gimana coba? Ini sama kayak beli sate. Iya. Gimana caranya? Tidak ya. Bedain antara sate babi dan daging sapi. Gimana, Bu? Tidak bisa Mbak, kecuali satu, label halal. Makanya kami selalu mengejar sertifikasi halal dari pembelian enzim rennet diimpor. Seperti itu. Nanti sudah ada labelnya gitu ya Bu, enzimnya ini halal gitu. Iya, halal versi mereka. Atau Ibu membeli dari negara tertentu gitu, misalnya dari UAI atau dari mana gitu? Enggak sih, yang penting nyari apa, biasanya kan mereka malah kalau orang luar tuh kalau di luar negeri itu sangat mau bersedia untuk share surat sertifikasi itu, mereka share aja. Jadi kami minta surat sertifikasinya, mereka kasih, berarti itu sudah halal. Ya, pokoknya percayalah ini. Ya, percaya gitu. Oke, dari Mbak Hoirunisa. Dengan banyaknya keju-keju dari pabrik yang lebih populer di pasaran, bagaimana cara Ibu memasarkan produk dari rumah keju, Bu? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi dari awal saya juga selalu ditanyakan ini, gimana kamu cara masarin sedangkan produk dari pabrik itu lebih murah dan populer? Saya kasih tips ya. Salah satu hal yang bisa membuat kami masih bertahan adalah dengan cara tetap melaksanakan program pelatihan atau edukasi. Jadi dalam sebuah pelatihan atau edukasi yang kami adakan itu, kami tidak hanya mengajarkan cara membuat keju, tapi kami juga menyebarkan informasi tentang natural cheese itu apa, bedanya dengan yang dari pabrik itu apa. Dan jadi kami meng-guide mereka, membuat komunitas sendiri, mereka lebih percaya karena mereka sudah tahu dan pernah melihat proses pembuatan keju natural di rumah keju juga itu seperti apa. Jadi dari trusting, dari kepercayaannya mereka itu, maka muncullah mereka itu jadi lebih, oh iya ya ternyata keju natural itu sangat berbeda dengan keju pabrikan. Nanti mereka sendiri yang akan menularkan ke orang lain. Itu salah satu caranya dari kami. Oh, dan ini ya Bu ya, malah kalau misalnya dipikir-pikir diturunin harga murah itu, saya pernah dapat ilmu malah jangan diturunkan harganya karena memang itulah pasar kita gitu ya. Nanti kalau misalnya diturun-turunin gitu malah brandingnya itu nanti jadi berbeda gitu kan. Kalau misalnya orang udah tahu branding kita ya orang akan terus-terusan gitu ya mengkonsumsi apa yang kita produksi. Benar sekali Bu Anissa. Jadi segmentasi pasarnya itu harus jelas di awal. Ya, betul. Kemudian, wah ini banyak nih Bu pertanyaan, mungkin Bu Tia mau minum dulu nanti kalau haus. Silakan lanjut. Oh ya, lanjut dulu. Oke, dari Mbak Salma, apakah ada perbedaan dalam penggunaan antara enzim rennet yang dari nabati dan hewani, Bu? Termasuk hasil akhirnya adakah perbedaan? Okay. Ada hasil akhirnya ada perbedaan. Perbedaannya adalah ketika digunakan terlalu banyak untuk yang nabati itu ternyata memberikan rasa sedikit pahit nanti di akhir. Jadi disarankan untuk penggunaannya itu tidak banyak dibandingkan yang hewani. Seperti itu. Tadi dari apa Bu? Kalau yang nabati dari tumbuhan apa gitu? Beberapa penelitian literatur itu ada dari enzim papain, dari getah buah pepaya. Oh, dari pepaya ya. Kalau pepaya emang pahit ya. Ya, jadi memang perbedaannya itu. Jadi itu ya harus lebih sedikit gitu ya. Kalau misalnya dari hasil kejunya gitu nggak ada beda ya Bu antara yang hewani sama nabati? Nggak ada sih, jadi hanya itu beda rasa dan mungkin waktu koagulasinya ya yang berbeda.
waktu penggumpalannya. Lebih panjang yang mana Bu? Yang hewani atau? Jadi kalau misalnya nabati, semakin banyak kita semakin banyak kita mencampurkan ke susunya, maka proses koagulasinya lebih singkat. Tetapi kan rasanya ada rasa sampingnya itu tadi, ada pahit. Jadi mungkin bisa jadi lebih cepat yang enzim hewani. Dari Umarul Farouk, bagaimana pendapat Ibu tentang kelebihan dan kekurangan memproduksi keju? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Mungkin kesulitannya ya. Ya, mungkin itu. Ya, betul. Kalau kesulitannya, karena kita di negara tropis yang bukan negara asalnya keju, maksud saya harus menyimpan keju ini di suhu chiller, suhu dingin, suhu rendah. Jadi kemudian kita kan termasuk negara yang punya variasi beragam sekali serangga, mikrobia, sangat banyak sekali di Indonesia tuh. Kalau misalnya dijuarakan tuh sebenarnya juara satu mungkin dari segi mikrobia terbanyak. Itu prestasi. Bisa jadi mikrobia itu kan kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Jadi sangat riskan sekali dengan suhu dan kontaminan. Jadi sangat harus diusahakan untuk supaya selalu mengkondisikan ruangannya supaya bakteri-bakteri patogen itu tidak merusak produk keju kita. Itu sih mungkin kesulitannya. Kalau misalnya dari segi suhu itu sebenarnya kan kalau Indonesia keadaannya tropis ya Bu. Nah itu sebenarnya cocok nggak sih keadaan tropis di negara kita tuh untuk memproduksi keju itu cocok atau enggak? Kalau cheddar sendiri, kalau untuk cheddar itu kan sebenarnya kalau di luar itu kan proses agingnya, proses pemeramannya itu kan tidak menggunakan, dia langsung di ruangan biasa aja, karena memang suhu di sana kan sangat rendah, antara 5 sampai 14 itu biasanya untuk proses aging. Sedangkan kita itu kan rata-rata mungkin suhunya bisa 5 ya sekitar itu. Jadi perlu mengkondisikan lingkungan untuk pemeraman itu sendiri. Makanya kita harus masukkan ke chiller seperti itu. Berarti di rumah keju juga punya ya Bu ruangan khusus untuk aging itu ada ya? Iya, ada. Jadi kita menggunakan kulkas yang sudah tidak terpakai dan memang tidak bisa suhu. Kan kalau chiller tuh biasanya 2 sampai 5 ya. Sedangkan kita butuhnya 14 derajat Celcius. Dan beruntungnya kita punya kulkas yang bisa diatur suhunya seperti itu. Oke. Dari Mbak Tiara Sekar, bagaimana perkembangan bisnis keju di Indonesia saat ini, Bu? Nah, ini tadi mungkin udah ditanya ya, tapi ya nggak apa-apa. Perkembangannya gimana ya? agak susah sih kalau pandemi ini ya, karena misalnya biasanya itu dapat pesanan dari hotel atau restoran, kali ini enggak, karena turis-turis kan juga tidak banyak yang ke Indonesia, otomatis hotel tidak banyak menyajikan makanan-makanan dengan nuansa-nuansa barat atau keju. Jadi pandemi ini cukup membuat ya harus berinovasi lagi sih kita supaya tetap berjalan gitu. Tapi kedepannya masih bagus kan ya Bu prospeknya? Ya, sangat bagus untuk prospeknya. Karena kan kalau misalnya impor terus-menerus kan kita juga ini ya tidak baik untuk kondisi perekonomian di Indonesia. Jadi memang prospeknya sangat bagus karena susu sapi di Indonesia itu ternyata kualitasnya juga bagus dan tidak kalah dengan susu sapi yang ada di New Zealand. Kalau biasanya kan kita beli susu sapi New Zealand. Gitu. Wah, ini malah saya ada pertanyaan. Kalau misalnya dari susu petani lokal, rumah keju kan juga dari petani lokal ya Bu, ya dari peternak lokal gitu ya. Nah itu pernah nggak Bu membandingkan dengan susu-susu impor gitu? Apakah ada perbedaan dari hasil akhirnya, kemudian apakah dari masanya lebih banyak kalau misalnya dari susu impor atau dari susu lokal gitu, masa kejunya yang didapatkan misalnya dari 1 liter susu gitu?
Oh ya, saya belum share ya tadi, dari 1 liter susu itu biasanya didapatkan sekitar, tunggu, 10 liter susu itu sekitar 1 kilo susu, 1 kilo keju. Jadi 10%, sisanya itu adalah whey. Hanya 10%, itu yang membuat kenapa keju itu mahal. Kemudian 10-15% lah, 15% itu sangat bagus. Kemudian tadi kalau misalnya dibandingkan dengan susu impor, saya sendiri belum pernah menggunakan susu impor karena kan bahan baku kita itu adalah susu sapi segar. Jadi dari peternak langsung, kemudian langsung kita olah. Jadi kalau untuk susu pasteurisasi itu kan 121 derajat Celcius ya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk membuat keju karena proteinnya sudah pecah, maksudnya sudah tidak bisa untuk dibuat keju. Jadi saya tidak bisa membandingkan pakai susu impor itu seperti apa. Mungkin saya harus keluar negeri terus bawa. Siapa tahu pernah nyoba itu, belum pernah ya berarti. Oh, belum pernah. Tapi kalau misalnya pernah nyoba gitu Bu, apa sih ada beda aroma nggak antara yang keju menggunakan susu sapi dari sana sama yang dari lokal gitu? Mungkin Bu Fia pernah konsumsi gitu? Saya pernah dibawakan apa ya itu brie atau ya brie karena saya penasaran ya rasanya memang ada berbeda. Mungkin bisa jadi bakterinya yang sana berbeda dengan bakteri yang kita gunakan. Jadi memang bakteri itu kan punya karakteristik sendiri ya Bu. Mikrobia itu punya karakteristik sendiri. Dia bisa mengeluarkan flavor yang berbeda-beda jika lingkungannya juga berbeda-beda. Itu sama kayak ketika pengrajin tempe, kalau misalnya saya tanya, kenapa sih memproduksinya di daerah situ aja, kenapa nggak dipindah ke ruangan sebelah? Mereka selalu berkata, nggak pernah jadi di ruangan sebelah, yang jadinya itu hanya di ruangan itu. Mungkin kalau ditarik secara keilmuan, bakteri itu mungkin sudah berkoloni, jadi sudah bertumbuh di daerah, bukan bakteri ya, tempe itu berarti ragi aja. Jadi sudah berkoloni di sana, jadi mereka sudah berkembang. Kalau misalnya dia pindah ke tempat yang baru, otomatis dia mengulang lagi dan belum tentu hasilnya akan sama dengan yang sebelumnya. Banyak faktor ya, berarti nggak cuma dari susunya aja, mungkin dari bakterinya dan yang lain-lain. Ya, benar Bu. Kemudian dari Mbak Dea, apa sih Bu bedanya ketika proses pengasaman menggunakan cuka dengan bakteri? Apa Bu bedanya? Mungkin dari segi kualitasnya atau apa? Oke, bedanya adalah kalau misalnya cuka, itu pH-nya cepat sekali turun. Jadi kita prosesnya lebih cepat untuk proses selanjutnya itu lebih cepat. Tapi kalau bakteri, kita butuh dia untuk berkembang dulu, untuk bermetabolisme, untuk mengeluarkan metabolismenya dia sehingga membuat pH susu itu turun. Jadi bedanya di waktu, kemudian yang kedua adalah di rasa. Jadi rasanya ternyata bakteri itu mengeluarkan rasa yang berbeda. Lebih enak kalau misalnya menggunakan bakteri. Terus dari Nur Ihwanisa, apa sih tantangan yang dihadapi waktu awal pabrik keju berdiri, Bu? Yang pertama adalah peralatan. Peralatannya harus stainless. Kita nggak boleh pakai peralatan yang lain selain stainless, karena stainless itu kan sudah food grade, mudah dibersihkan. Kemudian kalau misalnya ada kontaminasi itu gampang kedeteknya. Dan stainless itu mahal. Gitu. Jadi peralatan yang pertama, kemudian yang kedua adalah tantangannya sertifikasi. Jadi selama ini rumah keju belum memiliki sertifikasi izin edar BPOM. Jadi kalau keju, susu, pokoknya olahan susu semuanya itu kan harus BPOM ya. Jadi tidak bisa memasalkan pemasarannya. Jadi tidak bisa dengan seenaknya untuk memasarkan. Jadi baru bisa online dan belum bisa ke supermarket. Itu sih tantangannya, sertifikasi dan alat gitu ya. Kalau alat-alat harus beli impor gitu nggak Bu? Maksudnya ada yang dari luar gitu? Tidak. Semuanya dari dalamnya. Ya, kita bikin kami kemarin ada kerjasama dengan dosen UMY, jadi mereka ada program pengabdian dan ternyata mereka bersedia untuk memberikan alat sterilisasi dan proses keju.
Jadi alat-alatnya juga sebenarnya mungkin ini ya carinya yang susah gitu ya. Tapi secara di dalam negeri sendiri pun bisa didapat gitu ya, Bu. Ya, betul. Kemudian dari Mutia Abil, izin bertanya apakah keju bisa berjamur? Tadi kelihatannya sudah bisa dijawab bisa berjamur. Jika bisa, bagaimana cara menyimpan keju agar tahan dalam jangka waktu yang lama? Ya, bisa berjamur. Jadi kalau misalnya kontaminasi dengan, misalnya saja ya kita memegang keju dengan tangan yang terbuka seperti ini tanpa ada sarung tangan, itu ya bisa terkontaminan. Karena kan kita nggak tahu bakteri di tangan itu seperti apa. Kemudian cara menyimpan keju agar tahan dalam jangka waktu yang lama, selama ini kami menyimpannya dengan cara divakum. Jadi ini ya untuk menghindari kontaminan dari bakteri-bakteri yang patogen lain. Kalau misalnya sudah dibuka gitu harus langsung masuk chiller ya gitu ya Bu, harus masuk kulkas. Iya, kalau cheddar ya. Karena suhu di Indonesia ini kan sangat tinggi ya. Jadi bakteri patogen yang banyak ketimbang bakteri baiknya. Tapi kalau untuk mozzarella, yaitu tidak mozzarella, ricotta, pokoknya yang soft cheese itu umurnya tidak lama, hanya 1 minggu sampai 1 bulan, 3 minggu lah. Ya, biasanya cuma seminggu sih kalau soft cheese. Bahkan kalau kita memotong mozzarella itu kalau bisa pisaunya itu sudah dikasih air panas dulu supaya nggak kontaminan. Malah baru tahu saya. Oh, oke. Besok lagi kalau motong mozzarella harus gimana sih? Oke. Ini ilmu baru saya soalnya ya udah pakai aja gitu biasanya nggak usah gimana sih. Ya kalau seminggu langsung habis mah nggak apa-apa. Nggak apa gitu ya. Kalau disimpan lagi gitu ya. Dari Mbak Anissa, apakah untuk perspektif masa depan, ini maksudnya nanti mungkin maksudnya gini pertanyaannya, apakah di rumah keju ini nanti akan dikembangkan gitu ya alatnya tuh biar lebih modern lagi? Oh iya, tentu saja. Karena untuk mengejar kapasitas produksi yang besar supaya harga jualnya turun, kita harus ke alat yang besar kan. Rencananya udah mau ke arah sana ini Bu? Doakan saja. Berapa batch gitu? Aduh, doakan saja. Ya kan karena berawal dari industri rumahan harus bertahap ya. Iya, betul sekali. Dari Mbak Sania, apa saja yang mempengaruhi mahal tidaknya harga keju, Bu? Itu tadi bakteri. Oh, bakteri saya juga impor, mohon maaf. Kemudian Renet. Jadi kalau misalnya pas harga dolar naik ya lumayan itu jadi mahal. Terus yang kedua adalah perawatan. Seperti cheddar itu kadang kita selama sebelum dipanen itu sebelum 2 bulan itu kita harus bolak-balik. Jadi dilihat ada jamur atau enggak. Kemudian digosok pakai garam kalau misalnya ada. Jadi itu yang bikin kenapa mahal. Dan yang ketiga yang utama adalah itu tadi. Ternyata 10 liter susu itu hanya mendapatkan 1 kilogram keju. Itu yang membuat mahal. Kalau Renet itu kan bisa belinya dalam bentuknya kalau nggak salah tablet gitu ya Bu ya kalau Renet. Nah kalau bakterinya itu biasanya Ibu beli dari luar tuh bentuknya kayak apa Bu? Di ampul apa di apa gitu? Dalam bentuk bubuk. Oh jadi kayak ragi gitu ya? Ragi gitu. Iya. Tapi sebenarnya bisa kita kembangkan sendiri kan setelah digunakan, kemudian ada whey-nya itu kan whey-nya bisa kita simpan, nanti bisa dipakai lagi. Oh, yang disimpan whey-nya atau Ibu tumbuhkan di media baru lain atau gimana? Nah, karena kita industri rumahan, maka saya baru menyimpannya dalam bentuk whey aja. Dan nanti bisa misalnya 2 sendok makan whey itu untuk 1 liter susu. Cuman karena kita nggak bisa nentuin takarannya ya, maksudnya tidak bisa mengetahui berapa banyak jumlah yang ada di dalam bakteri yang ada di dalam whey, maka seringnya kami ya kalau misalnya habis beli lagi untuk bakterinya. Gitu. Harusnya dikembangkan di media ya. Iya. Saya mikirnya kita apa? Karena kalau misalnya kayak ragi alami untuk sourdough gitu kan biasanya harus dikasih makan atau enggak kayak gitu juga perlu dikasih makan nggak Bu kalau untuk bakteri buat keju? Enggak sih, biasanya langsung saya masuk whey-nya itu langsung saya freezer
Jadi saya sendokin 2 sendok makan terus langsung masukin ke freezer. Nanti kalau misalnya mau menggunakan ya tinggal diambil lagi itu. Gitu. Tapi yang bentuk serbuknya itu bisa disimpan kan Bu, kayak yang Fermipan gitu-gitu bisa kan? Iya bisa iya, disimpan iya, di iya, freezer. iya. Berarti ya nggak repot gitu. Saya mikirnya kalau ampul gitu bentuknya cair atau apa kan repot gitu ya. Ya kalau bentuknya. Oke. Apa oh iya. Oh, ini yang mana ya? Sebentar saya pilih biar nggak semua. Banyak ya ternyata. Iya, sebentar. Oke, kalau dari Mbak Putri Nabila, kalau dalam sehari itu biasanya Ibu membutuhkan berapa banyak enzim untuk produksi keju? Tergantung. Jadi kalau misalnya Dalam sehari kira-kira biasanya produksi berapa tuh Bu kalau di rumah keju? 60 liter. 60 liter susu. Iya. Jadi yang menghasilkan 6 kilo keju ya. Itu berarti tinggal saya kalikan 60 aja sih yang 0,0025. Enggak sampai 1. Ya, 0,025 kali 6. Ya, enggak sampai 1 gram ya, Mbak. Jadi kan sebenarnya tadi cuma seujung kuku tadi itu kan soalnya. Iya, ini bakteri atau renet ya yang ditanyakan ya? Enzimnya berarti renetnya ya? Iya, enggak banyak. Ya, berarti bisa dipakai berkali-kali. Iya. Mungkin ini dari Mbak Fahmiati mungkin yang terakhir ya. Oh, agak panjang ini kata-katanya. Oh, ini dia cerita. Kemarin saya beli keju moza dan saya potong dengan potongan besar. Setelah itu saya lelehkan tetapi kejunya mengecil. Apakah semua keju jika dilelehkan itu mengecil dan apakah alasannya kenapa keju itu bisa mengecil? Nah, ini fisika ini. Ya, saya bingung jawabnya. Ini keju apa yang bisa mengecil ya? Kalau dia ceritanya beli mozzarella, Bu, katanya gitu. Oh, kalau mozzarella sebenarnya kalau dipanaskan itu bukan mengecil, tapi melebar, meleleh. Iya. Saya nggak tahu ini keju jenis apa. Saya nggak pernah melelehkan mozzarella itu sampai mengecil menciut itu kayaknya nggak ada. Kenapa tuh Bu kok bisa melebar itu kenapa Bu? Mungkin itu pertanyaannya. Memang karakteristiknya mozzarella itu kan mulur ya. Memang yang dicari itu adalah kenapa bisa melebar itu tadi pH-nya itu sangat rendah. pH rendah itu ternyata membuat proses pemuluran itu lebih baik. Jadi dia karakternya akan melebar dan tapi setelah dipanasin kedua kali dia nggak akan meleleh, ya tetap seperti itu aja. Jadi hanya waktu pemanasan pertama aja. Itu ada apa sih Bu maksudnya kok dia jadi bisa mulur-mulur tuh kenapa gitu Bu kalau mozzarella tuh kok bisa mulur-mulur tuh? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi kalau misalnya cheddar itu kan pH-nya sebenarnya di atas 5,4. Tapi kalau mozzarella biasanya rata-rata 5,2 sampai 5,4. Nah, di pH 5,2 inilah kemulurannya itu paling elastik dan paling baik itu di pH 5,2. Itu yang pertama karena pH. Yang kedua adalah proses stretching itu tadi. Stretching itu kan ada air panas, kemudian diangkat ke atas, ada udara yang masuk. Saya kurang ngerti ya nanti rumus fisikanya gimana. Kayaknya ini harus tanya tentang jadi ada proses itu, ada proses pemuluran itu wajib ya untuk diangkat tuh biar udaranya itu masuk, kemudian supaya tidak ada berindil. Nah kalau secara yang sepenglihatan saya sih menghilangkan berindil itu dengan cara air panas, kemudian diangkat, seterusnya sampai Halo? Oke. Ya. Tadi agak terputus. Oke, ini mungkin terakhir lagi ada Mbak Fahmiati lagi. Apa tanggapan Ibu tentang keju mozzarella KW? Aduh. KW itu yang mana ya? Bu. Mungkin banyak ya Bu kalau di YouTube itu loh, kalau kamu nggak punya mozzarella, terus misalnya nggak punya cream cheese gitu, terus bikin yang KW itu lah. Mbak Fahmiati nanya tanggapan Ibu gimana? Menurut saya ini agak merugikan bagi beberapa orang karena gini, untuk orang yang diet keto, beberapa tuh kan ada yang diet keto ya, mereka tidak mengkonsumsi
starch, tepungan kayak gitu kan. Kalau misalnya KW ini kan berarti pure, kadang tuh ada yang pakai potato kayak gitu-gitu kan. Jadi agak merugikan kalau mozzarella KW, apalagi harganya sangat murah. Ya wajar sih harganya murah karena memang KW ya. Tapi ya silakan aja sih kalau misalnya mau menggunakan. Cuman ya itu nilai gizinya berbeda. Kalau dimakan ya aman-aman aja kan ya Bu ya, enggak? Ya aman, karena itu kan makanan aman-aman aja. Oke. Mungkin udah habis alhamdulillah pertanyaannya. Ya, mungkin sebelum ditutup nih. Banyak Bu ini tadi pertanyaannya, saya khawatir Ibu haus ya sampai. Mungkin sebelum sebelum ditutup mungkin ada sedikit closing statement atau konklusi dari Bu Maftuh Kafia gitu. Oke, untuk teman-teman yang ada di bioteknologi, saya harap semangat belajarnya. Jadi ternyata mungkin kalau usia bioteknologi itu baru-baru ini ya, maksudnya, tapi pada dasarnya sudah dari zaman dulu tuh manusia itu sudah mengenal apa itu mikrobiologi, apa itu mikrobia, dan manfaatnya itu sangat terasa. Nah, dimaksimalkan, dioptimalkan kita belajarnya, karena memang ini peluangnya itu sangat besar, banyak manfaat-manfaat yang bisa kita raih dari yang bisa kita gunakan dari bakteri, mikrobia, jamur, dan yang lain-lain. Jadi industri pangan itu sangat membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidang mikrobiologi dan lain-lain. Bahkan bukan industri pangan saja, industri yang lain pun juga. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang di Unisa. Ya, terima kasih Ibu. Ini sebelum kita tutup acaranya, minta tolong teman-teman nyalain kameranya atau videonya, kita screenshot dulu. Screenshot untuk kenang-kenangan. Oke. Habis ini apa Bu kegiatannya? Produksi keju lagi atau ngajar atau apa ini? Wah, saya ngajar kayaknya. Oh iya. Bikin materi. Oh, bikin materi. Lihatnya dari kemarin saya lihat banyak pelatihan juga Bu Fia sering ikut. Iya. Ternyata jadi dosen tidak hanya ngajar ya. Iya, macam-macam ya. Ya, oke. Ini yang halaman pertama sudah penuh belum ya? Oh, belum penuh, sebentar. Mbak Tiara Sekar masih, Mbak Zahra. Tapi kalau di rumah keju itu tiap hari pasti produksi ya Bu? Atau seminggu berapa kali gitu? Seminggu hanya 2-3 kali. Oh iya. Selainnya mengurusi baby cheddar yang belum matang. Oh gitu, ya itu harus dirawat ya, kalau enggak nanti Iya. apa Bu? Apa treatmentnya dibolak-balik gitu atau gimana cheddar? Dibolak-balik, kemudian kalau ada jamur atau titik hitam gitu biasanya digosok pakai garam. Oh. Oke, ini kelihatannya yang halaman pertama sudah terbuka semua. Ya, saya hitung ya. Senyum. 1, 2, 3. Saya taruh dulu di. Yang halaman kedua. Oh, belum nyala semua ya, udah nggak apa-apa seadanya. 1, 2, 3. Mungkin yang halaman ketiga udah nggak buka lagi paling. Udah cukup ini aja. Ya, terima kasih buat Ibu Maftuh Kafia atas sharing pengalaman, kemudian membagikan ilmu gitu buat teman-teman bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nanti kalau misalnya ada yang pingin ikut pelatihan terus pingin penelitian di sana bisa ya Bu ya? Boleh, silakan. Kami sangat terbuka. Oh iya, kalau mahasiswa PKL nerima nggak Bu? Menerima, kayaknya. Oh iya. Kemarin ada yang ikut dari Unisa tahun kemarin. Ya, kemarin kalau nggak salah 2017 sempat ada yang niat pengen ikut, tapi saya belum tahu jalan apa enggak. Saya bukan bimbingan saya sehingga. Oke. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya hadir pada siang sampai hampir sore hari ini.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di forum dan Bapak Ibu dosen yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Bu. Anissa. Ya.